sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan dari perusahaan berbeda dengan kebutuhan kantor hukum, berbeda dengan kebutuhan mahasiswa, dan berbeda dengan kebutuhan pemerhati. Tapi hari ini saya mencoba ya, yaitu dalam bagian pengantar ini, silakan yang PPT yang kedua dan pengantar bagi kita semua bahwa memang secara teoritisnya hukum ketenagakerjaan itu ya, hukum ketenagakerjaan itu terdiri dari dua yang paling utama, yang paling utama yang disebut dalam kelompok sekalian ya. Setelah tadi kita beberapa poin yang mendasar tadi yang penting dalam hukum ketenagakerjaan dan bagaimana memahami ya secara mendalam hukum ketenagakerjaan ini kita masuk. Jadi ini saya harapkan sudah mulai kita bagaimana kalau beracara hukum-hukum apa saja yang bisa kita gunakan. Ya, walaupun saya sebut di sini antara lain. Jadi tidak ada upaya perdamaian, ya, sesuai dengan namanya upaya mediasi, langsung jawaban, replik, duplik, langsung pembuktian, kesimpulan, langsung putusan. Itu prosedur bakunya. Itu ada gugatan itu, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Bagi mahasiswa barangkali ini sudah dipelajari betul dalam gugatan perdata. Ya, kalau dalam PHI gugatannya hanya 4 perselisihan. Ya. Hanya 4 perselisihan. Mengenai tadi perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, perselisihan hak. Kalau jawaban ini tentunya bisa membuat gugatan balasan. Ya. Jadi untuk mempermudah perkara itu supaya dalam nomor yang sama, kalau misalnya pekerja menggugat pengusaha atau pengusaha menggugat pekerja, itu para pihak yang digugat atau tergugat bisa melakukan gugatan balasan atau disebut rekonvensi supaya mempermudah, karena memang penyelesaian itu kan diharapkan perkara itu secara umum cepat, sederhana, dan biaya ringan. Replik dan duplik ya, ini pun dalam praktek ya ada beberapa peradilan ya, tapi tidak perlu katanya asal sepakat kan begitu ya. Tapi dari segi tahapan itu harus ada replik dan duplik. Boleh katanya menyimpang, tapi saya belum pernah mengalami langsung sepanjang para pihak sepakat. Langsung saja kepada pembuktian. Seperti itu. Baru kemudian kesimpulan masih melibatkan para pihak, kemudian putusan oleh hakim. Menurut ketentuan undang-undang, semestinya sejak gugatan itu sampai dengan putusan diucapkan, ya, diucapkan, tapi sering juga orang menyebut dibacakan, ya, dibacakan. Undang-undang juga menyebut nomenklaturnya itu dibacakan. Tapi kalau yang paling tepat, kalau menurut saya, masih diucapkan, kan seperti itu ya, diucapkan. Sehingga itu adalah 50 hari kerja. Ya, 50 hari kerja. Bagaimana di Mahkamah Agung, di tingkat Mahkamah Agung? Ya, kalau PK tidak perlu saya jelaskan karena sudah tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin ini yang perlu dipahami, yang tadi kaitannya dengan prinsip-prinsip yang di atas, bagaimana hakim itu. Ya, karena ini kan proses penyelesaian. Jadi artinya menurut hemat saya dan bersama dengan tim yang kami susun, tahu persis peserta itu bagaimana prosedurnya, tahu persis bagaimana nanti kira-kira nasibnya itu, perkaranya itu di tangannya hakim. Kan seperti itu ya. Bagaimana kira-kira nasibnya itu, perkaranya itu di tangannya hakim. Artinya hakim itu kalau memutus kira-kira apa sih yang digunakan, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dengan mengacu kepada berikutnya upaya pencegahan.
Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang perlu kita diskusikan. Tapi menurut pengalaman saya dan juga berdasarkan referensi dan juga bagian-bagian dari disertasi saya, menurut saya dan dalam praktek ini adalah penting di dalam upaya pencegahan. Artinya supaya Bapak tidak ke pengadilan. Kalaupun berselisih, ada perbedaan pendapat, itu harus dia diselesaikan dengan menggunakan perjanjian bersama. Ya, menjadikan perjanjian bersama. Sehingga ini adalah sesuatu mungkin perpaduan antara perundang-undangan, apa kata orang-orang bijaksana, dan juga dari pengalaman-pengalaman sebatas yang saya alami sendiri. Bahwa pertama, misalnya dalam proses PAI yang di luar, ya di luar proses saya sebut, bagaimana mencegah? Bahwa ini harus kita pahami, ya, karena ideologi itu menentukan bagaimana pandangan kita. Ya. Ideologi itu menentukan bagaimana sikap kita, kan begitu ya. Jadi kalau dari itu ada kita miliki, maka akan membuat mungkin harus baca-baca lagi. Kalau ini sudah kita bisa melihat bagaimana di dalam kolom-kolom yang sudah kami susun bersama dengan tim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin demikian ya, saya sampai 15.20. Ya, saya kira tergantung nanti kepada host atau moderator untuk bagaimana mengatur diskusi kita. Upaya pencegahan dan perselisihan hubungan industrial. Jadi, pada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan melalui chat room maupun langsung, kami persilakan. Di sini ada Dr. Supardi Marbun, SHMHUM, yang mau menyampaikan secara langsung. Dan juga tadi saya melihat ada dari chat room yang bertanya secara langsung. Tapi sebaiknya saya Produktivitas juga tidak meningkat-meningkat sampai dengan sekarang, meskipun dibuat dengan segala cara. Sehingga mungkin ya perlu dibuat perubahan di dalam PP dan PKB. Bahwa kalau misalnya bagian ini dalam unit produksi harus target produksinya minimal sekian. Misalnya kalau ada satuannya kubikasi, kubik, kalau dia misalnya yang lain atau ton seperti itu. Barangkali itu bisa diatur, bukan barangkali, hal-hal begitulah yang diatur di dalam yang tadi itu, boleh PKB, boleh dalam bentuk PP. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau yang hal demikian itu terjadi ketidaksepahaman, ya, kan menjadi potensi perselisihan. Ya, menjadi potensi perselisihan. Atau dalam pembuatan PKB ada salah satu pihak, misalnya pengusahanya nggak mau berunding atau pekerjanya tidak mau berunding melalui serikat pekerjanya, seperti itu ya, bahwa itu harus dijadikan menjadi perselisihan. Kalau dulu ya, era-era sebelum pengadilan ini Bapak Ibu, sekilas di eranya PM